hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim. Duar, OTW dibuang nih. Nasdem naik drastis, justru elektabilitas Anies kini kian anjlok. Anies masuk jebakan Batman Om Paloh, Wan Abbas auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Sebagai seorang pebisnis besar, Surya Paloh tidak akan maulah keluar dari koalisi. Karena kalau dia jadi oposisi, bisa hancur apa yang dia bangun selama ini kalau dia harus keluar dari kekuasaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Terbukti sudah bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya dijadikan kuda tunggangan bagi Partai Nasdem. Hal itu terlihat dari Litbang Kompas yang merilis hasil survei elektabilitas partai terbaru pada Selasa 21 Februari. Elektabilitas Nasdem pada survei teranyar naik menjadi 7,3% dari sebelumnya 4,3%. Sementara Demokrat turun menjadi 8,7% dari 14%. Seperti Demokrat, PKS mengalami penurunan menjadi 4,8% dari 6,3%. Kenaikan elektabilitas Nasdem sampai 3% karena faktor Anies Baswedan. Nasdem berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies dari sejumlah partai politik. Nasdem nyatanya mendapatkan efek ekor jas dari mendukung Anies. Dalam catatan Litbang Kompas, Nasdem pertama kalinya mengalami lonjakan elektabilitas sampai 3%. Namun mirisnya, keberhasilan Nasdem mengonsolidasi pendukung Anies ini berdampak kepada penurunan elektabilitas baca presnya sendiri, Anies Baswedan. Terlebih survei Populi Center mengungkapkan penurunan elektabilitas Anies Baswedan setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbuka Populi, elektabilitas Anies turun lebih dari 7% sejak Oktober 2022. Survei Populi pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 17,3%, di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun pada Februari 2023, elektabilitas Anies merosot ke angka 10,8% dan berada di urutan ketiga di bawah Ganjar dengan 19,8% dan Prabowo 17,1%. Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam survei calon presiden secara terbuka. Elektabilitas Ganjar dari 15,8% pada Oktober naik menjadi 19,8%. Begitu pula dengan Prabowo yang naik 2% dari semula 15% menjadi 17,1%. Survei Populi dilakukan pada 25 Januari hingga 2 Februari 2023 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh atau 38 provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,83 dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi terlihat jelas kalau Anies memang kena jebakan Batman Om Paloh. Pasalnya selama ini Anies memang ditunggangi Nasdem untuk menaikkan elektabilitas partainya. Dan terbuktikan setelah Anies diusung menjadi capres Partai Nasdem, justru elektabilitasnya merosot tajam alias jeblok. Menurut Surya Paloh emang beringas dan tajam. Cara liciknya menguasai Anies demi meraih curug suara pendukungnya sudah terwujud. Ya siap-siap mental aja, Anies sebentar lagi dibuang. Apalagi sebelumnya pun pegiat media sosial Denny Siregar pernah mengungkap bahwa Anies memang hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan Partai Nasdem doang. Denny pun pernah memprediksi bahwa pencapresan Nasdem terhadap Anies Baswedan hanya untuk jadikan sosok mantan Mendikbud itu jadi boneka partai Surya Paloh itu. Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar yaitu bergaining politik agar partai politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem. Dan jelas saja kan kalau Anies hanya dijadikan sebagai boneka Nasdem untuk mencapai tujuan politik ala Surya Paloh, tentu berkaca lewat elektabilitas Anies yang kian hari kian jeblok.
Sementara elektabilitas Partai Nasdem kian menanjak naik. Pastinya kita sadar kalau Anies hanya dimanfaatkan Surya Paloh menyelamatkan partainya yang mau gurem. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Sah jadi presiden polling, survei dunia nyata jeblok. Anies cuma juara di polling kadrun? Gitu kok, teriak-teriak dijegal Nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya pegiat media sosial Eko Kuntadi. Eko menilai capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada berbagai survei oleh lembaga yang kredibel makin anjlok. Tapi teriak-teriak mau dijegal, kata Eko dalam akun Twitternya. Seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari skenario play victim relawannya yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Anies Baswedan menceritakan pengalamannya di Pilgub DKI 2017. Ia mengomentari hasil survei capres dari sejumlah lembaga yang tak satu pun memenangkan dirinya. Anies mempertanyakan apakah survei yang dibuat saat ini berdasarkan aspirasi warga atau aspirasi lembaga survei. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat hadir di acara milad ke-21 PKS di Geraha Wanabakti Yasakota, Yogyakarta pada 18 Mei 2023. Eko juga menambahkan Anies hanya menang beberapa polling terbatas, diantaranya seperti yang dilakukan polling oleh tokoh oposisi di akun Refli Harun dan akun politikus PKS, Tifatul Sembiring. Wajar hal itu terjadi karena mana ada partai yang mau kalah, sebab partai juga realistis mau mengusung capres yang berpotensi menang, bukan bertarung untuk kalah. Lantas, mengapa Anies selalu duduk di posisi terakhir dalam 3 besar nama capres di sejumlah survei? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai hal tersebut berkaitan dengan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo. Karena Anies mengesankan atau dikesankan sebagai capres antitesa Jokowi, maka ketika approval Jokowi naik, elektabilitas Anies turun. Demikian juga sebaliknya, ujar Burhanuddin kepada cnnindonesia.com pada Kamis 4 Mei. Diketahui sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, peran elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan dari yang awalnya 33,2% pada awal April 2023. Elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Saya pribadi tidak terkejut saat melihat bagaimana semakin tingginya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Karena elektabilitas tinggi ini adalah bukti masyarakat ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ganjar sendiri telah membuktikan kedekatannya dengan masyarakat. Dia tak hanya turun hanya dalam kampanye saja. Namun begitu, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Direktur SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Bahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut diketahui mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat seiring mendekatnya ajang perebutan kursi nomor 1 di Indonesia. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, karena ada tren kepuasan Jokowi yang meningkat. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies tersebut sebagai antitesa dari Jokowi. Sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa.
Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Sehingga ketika kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik, otomatis elektabilitas Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda?